Selamat datang para sahabat ternak di channel Inspirasi Ternak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik perawatan sekam pada kandang ayam broiler tipe closed house agar ayam yang berada di dalam kandang senantiasa merasakan suasana yang nyaman sehingga menghasilkan tubuh ayam yang sehat dan rasio konsumsi pakan menjadi daging semakin baik. Bagi para sahabat yang baru menonton channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng untuk mendapatkan update informasi terbaru terkait dunia peternakan, terutama peternakan ayam broiler. Pada kandang ayam broiler, baik tipe postal maupun tipe closed house, para peternak biasa menggunakan sekam sebagai alas untuk melapisi lantai kandang selama masa pemeliharaan dari awal sebelum ayam broiler masuk sampai setelah selesai panen. Pada kandang ayam broiler, sekam memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai penyerap kelembapan udara di sekitar atau di dalam kandang, dan sekaligus sebagai penyerap kotoran atau feses dari ayam broiler. Udara yang lembab di dalam kandang akan mengandung banyak kadar air sehingga terasa berat untuk dihirup dan mengganggu organ pernafasan ayam broiler. Kondisi sekam yang bagus akan menciptakan lingkungan hidup yang nyaman bagi ayam broiler. Sebaliknya, kondisi sekam yang tidak bagus akan mengurangi kenyamanan sekaligus menjadi sarang bakteri dan virus penyebab berbagai macam penyakit. Sekam yang bagus memiliki kriteria tidak berdebu, kering gembur, tidak menggumpal, dan tidak menempel di tangan ketika disentuh. Karena di atas sekam ada ayam yang mengeluarkan kotoran, sekam tidak akan bisa selalu bersih apabila dibiarkan saja. Untuk itu, perawatan sekam secara rutin menjadi hal yang harus dilakukan. Karena bagus atau tidaknya hasil pemeliharaan ayam broiler juga bergantung pada bagus atau tidaknya kondisi sekam pada saat pemeliharaan. Adapun beberapa jenis perawatan sekam yang wajib dilaksanakan secara rutin adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu penyesetan bagian atas sekam secara berkala, seiring dengan bertambahnya kotoran yang diserap oleh sekam. Kedua, yaitu penaburan sekam baru di atas sekam yang lama apabila sekam yang sudah diseset menjadi sangat tipis. Ketiga, yaitu penaburan kapur dolosit yang berfungsi untuk menyerap kelembapan pada sekam. Yang terakhir adalah dengan menyemprotkan desinfektan untuk membunuh virus dan bakteri yang menjadi potensi penyebab penyakit pada ayam broiler. Sekarang kita akan membahas bagian per bagian dari jenis-jenis perawatan sekam tersebut. Pertama, yaitu penyesetan bagian sekam yang berada di atas lantai. Penyesetan dilakukan secara rutin dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi pada sekam yang hendak diseset, yakni kondisi sekam yang sudah mengandung terlalu banyak kotoran atau feses ayam broiler. Pada ayam kecil, yaitu sebelum ayam berumur 2 minggu, penyesetan bisa dilakukan antara 3 atau 4 hari sekali. Seiring bertambahnya usia ayam, bertambah pula konsumsi pakan sehingga mengeluarkan kotoran yang semakin banyak
dan membutuhkan frekuensi penyesetan sekam yang lebih sering. Penyesetan sekam bisa kita lakukan menggunakan sekop untuk mengambil bagian yang menggumpal dan dimasukkan ke dalam karung yang sebelumnya sudah kita siapkan. Selain menggunakan sekop, kami juga biasa memakai tangan telanjang untuk mengambil sekam yang sudah kotor untuk dimasukkan ke dalam karung, kemudian dibuang keluar kandang. Untuk waktu penyesetan, kita usahakan pagi atau malam hari. Pemilihan waktu pagi atau malam hari ini dikarenakan pada saat itu suhu udara di dalam kandang cenderung relatif lebih rendah. Suhu yang rendah umumnya akan menciptakan kondisi yang tenang pada kandang ayam broiler. Kondisi tenang ini sengaja dipilih agar ayam broiler tidak mengalami stres ketika melihat kita beraktivitas melakukan penyesetan di dalam kandang. Ayam yang stres akibat terlalu banyak aktivitas manusia di dalam kandang bisa menyebabkan penurunan nafsu makan yang sekaligus menurunkan laju konsumsi pakan sehingga berujung pada melambatnya laju pertumbuhan ayam broiler yang kita pelihara. Selain penurunan laju konsumsi pakan, dampak ekstrim dari ayam yang mengalami stres adalah kematian mendadak yang tidak terduga karena tidak menunjukkan gejala apapun sebelumnya. Perawatan sekam berikutnya adalah penyemprotan desinfektan secara rutin. Target penyemprotan dengan desinfektan selain sekam yang berfungsi sebagai alas kandang juga menargetkan ayam broiler yang berada di dalam kandang tersebut. Bagi sekam, penyemprotan desinfektan berfungsi sebagai pembunuh agen penyakit seperti virus, bakteri, dan juga jamur. Selain sebagai pembunuh bakteri, cairan desinfektan tertentu mampu mengurai kadar amonia di dalam sekam, yaitu cairan desinfektan yang mengandung sulfur atau cairan desinfektan berbahan penyulingan pembakaran yang biasa disebut asap cair. Sedangkan bagi ayam, penyemprotan desinfektan bisa mencegah penyakit seperti cekrek dan sebagai langkah darurat apabila ayam terkena snot. Perawatan sekam berikutnya adalah dengan menaburkan ulang sekam baru untuk menambah ketebalan. Penambahan sekam baru menargetkan bagian yang sudah menipis akibat penyesetan pada perawatan yang pertama. Akibat dari penyesetan yang dilakukan secara terus-menerus, sekam di dalam kandang akan berkurang atau habis ketebalannya. Sesuai dengan ketebalan sekam yang disarankan, yaitu berkisar antara 5 sampai 10 cm. Sekam yang sudah tipis kurang dari 5 cm harus kita tambah ketebalannya dengan menaburi dengan sekam yang baru lagi. Proses penaburan sekam kita usahakan secara pelan-pelan dan hati-hati karena di dalam sekam padi yang baru biasanya terdapat bulu-bulu halus dan juga debu yang bisa menyerang mata dan organ pernapasan pada ayam broiler. Demikian sharing video dari kami yang membahas tentang cara perawatan sekam pada kandang ayam broiler tipe closed house. Bagi para sahabat yang memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.